Halo semuanya, selamat datang di Mantap Podcast, tempat berbagi cerita, ide, serta obrolan seru lainnya. Bersama aku, Cici, yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. So, nikmatin terus vibes-nya dan jangan lupa nonton sampai akhir ya. Oke, di sini aku nggak cuma sendiri nih. Kali ini aku bakalan kedatangan tamu spesial yang bener-bener super inspiratif banget. Nah, mereka baru aja terpilih jadi Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Keren banget nggak sih? Boleh dong dikasih tepuk tangan dulu. Oke, langsung aja yuk kita kenalan sama mereka. Halo semuanya. Halo. Boleh dong dikenalin dulu nama kalian siapa aja? Boleh banget. Perkenalkan, nama aku Dinda Febrianti. Bisa dipanggil Dinda, aku dari 11 DPP 2. Oke, halo Dinda. Halo. Oke, perkenalkan nama aku Kansa Gaisani Minhalina, biasa dipanggil Kansa, dari kelas 11 DPB 2. Halo Kansa. Hai. Dan nama aku Ayatul Husna, biasa dipanggil Husna atau Una, aku juga dari kelas 11 DPB 2. Halo Husna. Halo. Oke, seneng banget nih aku bisa ngobrol bareng kalian di sini. Nah, pasti banyak dong pengalaman atau cerita menarik dari kalian yang bisa kalian bagiin di Boleh sini. banget. Langsung aja ya, aku mulai ke pertanyaan Sebelumnya pertama. kita juga ingin berterima kasih dan merasa Oke. terhormat telah diundang ke Mantap Podcast SMK Negeri 2 Depok ini. Terima Iya. kasih. Sama-sama. Oke, aku sama teman-teman yang lain nih kepo banget. Apa sih sebenarnya Duta Pelajar Kreatif Indonesia tuh? Oke, kamu bertanya apa itu Duta Pelajar Kreatif Indonesia? Di Iya, sini aku betul izin banget. menjawab ya. Jadi Duta Pelajar Kreatif Indonesia itu biasa disingkat dengan DPKI yang dimana dalamnya tuh lebih ke arah kreativitas, inovatif dan juga inspiratif yang isinya para pelajar di Indonesia. Nggak cuma SMK aja, juga ada yang sudah kuliah seperti universitas juga udah ada. Karena DPK ini juga menjadi wadah dan juga terbuka bagi mahasiswa seluruh Indonesia juga. Betul. Jadi kawasan luas. Iya. Oke, aku juga pengen tahu sebenarnya Duta Pelajar Kreatif Indonesia tuh termasuk program atau kegiatan sih? Kitanya lebih ke arah program komunitas yang dimana biasanya kita menjalankan seperti kegiatan kemarin ada roadshow, itu Roadshow. merupakan tugas pertama kami. Dan juga kita roadshow di SMK Negeri 2 Dua Depok. Oke, sebelumnya aku pengen tahu juga deh, apa sih roadshow tuh? Roadshow itu seperti jalan Menjalankan menjelas tugas, ya, di tugas depan dan juga umum. keliling. Oke. Kalau misalnya diartikan itu kayak keliling gitu ya, kita menjelaskan. Seperti halo tuh mirip mentoring. Oh, Jadi iya, kita iya. berbicara, menyampaikan suatu materi, dan kita kemarin roadshow-nya itu ada di Dudep Ya, tentang DPKI sendiri. Oke. Jadi siapa tahu dengan adanya materi ini teman-teman di SMK 2 minat join. iya, tertarik yang tertarik gitu kan. Betul. Iya. Nah, aku juga pengen tahu nih, pertama kali kalian tahu program ini dari mana sih? Dari temen, dari sosmed, atau dari guru? Sebenarnya ada cerita lucu sih di balik Oke, ini. Iya gimana lagi. tuh? Jadi tuh Coba ceritain, awalnya kita tuh nggak tahu apa ini DPKI dan Oke. kita tuh kayak ya udah kegiatan di sekolah aja biasa. Tapi malam-malam waktu itu kan WA di grup. Iya, Guys, itu dari aku. ada pertanyaan nih, boleh tolong diisi nggak tentang DPKI? Nah, kita kepo dong, kita tanya-tanya nih soal DPKI ke Kansa. Oh, ternyata DPKI itu sebuah Duta. wadah atau duta yang menggabungkan semua remaja atau para pelajar untuk mengembangkan kreativitas dan inovatifnya dalam suatu organisasi yang Betul. sama. Dan aku juga menemukan itu di Instagram karena saat Iya. itu banyak banget tuh berseliweran tentang duta-duta, karena selain Duta Pelajar Kreatif Indonesia juga ada tuh Duta Putra Putri Indonesia, Duta SMA, Duta Siswa-siswi Indonesia dan masih banyak lagi. Dan Betul. kemudian aku tertarik nih dengan Duta Pelajar Kreatif Indonesia karena aku merasa diri aku itu emang kreatif, jadi cocok-cocok aja nih kalau misalnya Oke. masuk ke Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Dan aku ajak lah nih teman-teman aku yang memang mereka kreatif keren juga Dan gitu. kebetulan jurusan kita sendiri kan Busana. Sana, iya. Jadi kita tuh Busana. kreatif aja gitu, Mm-mm. bisa apa aja bisa gitu. Oke, menarik banget sih memang. Nah, tapi
ada nggak sih alasan kalian sampai akhirnya kalian memutuskan untuk ikut Duta Pelajar Kreatif Indonesia? Kan Ada. sebelumnya pasti ada kegiatan yang lebih positif kan? Iya Betul. betul. Kita tuh lebih kepengen nyibukin diri ke hal yang Oke. positif. Sebenarnya di sekolah juga kita udah banyak kegiatan kan. Iya, cuman kita tuh pengen nyoba Iya, kegiatan nyoba hal di luar baru, dan betul. apa ya, menambah relasi Betul. atau menambah pengetahuan tentang kreativitas nih. Jadi kita bisa saling tukar ide, Betul. sesama pelajar ataupun sesama mahasiswa yang ada di Iya, luar. kita ingin menambah pengalaman baru juga. Kebetulan ini se-Indonesia, kita jadi bisa berkenalan deh dengan orang baru yang dimana Dan orangnya juga nggak kalah kreativitas. Iya, Heeh. di berbagai daerah gitu kita bisa Iya. kenal. Betul. Keren banget sih. Nah, kalau misalnya kalian udah ikut sama daftar, boleh nggak sih diceritain gimana sih perjalanan kalian? Boleh. Pasti ada boleh cerita banget. menarik dong. Boleh Iya. dong, boleh dong dibagiin Boleh. ke teman-teman Boleh. pendengar. Kita ada berapa tahap sih? 3 tahap Tiga, ya? tiga Iya, tahap. Tiga tiga tahap. tahap. Oke. Jelasin yang pertama dulu deh. Yang pertama itu kan lebih ke Gas. berkas. Iya, seleksi berkas itu. Ya, terus kita juga disuruh nyebutin prestasi apa aja yang sebelumnya udah Iya. kamu raih itu kita sebutin. Iya, terus Habis itu kayak pengalaman-pengalaman kita sebelum kita mendaftar di DPKI Iya. sendiri itu. misalkan kita di SMK berarti pengalaman sebelumnya di SMP ini pernah ngapain aja gitu. Itu juga dijelaskan. Terus yang kedua tuh ada ngisi tes akademik. Iya, tes akademik. Ternyata ada 25 soal ya? Iya, 25 soal dan nilai rata-ratanya itu yang paling kecil 80-an ya kalau nggak salah. Iya. Itu Iya. ada campuran ya bahasa Inggris, matematika dan juga bahasa Indonesia. Kita dites di situ. Termasuk pengetahuan umum. Iya, betul Oh, sekali. oke. Jadi digabung semua. Tuh. Dan yang terakhir ketika Ada kita ada interview atau wawancara. Jadi kita ditanya nih soal DPK itu sendiri atau minat Iya. dan bakat kita di DPK itu apa, visi misi kita. Terus kenapa nih minat gitu Iya. masuk ya? Iya, dan alasan juga kita. setelah keterima itu ada pembayaran sebesar 150.000 Iya, untuk Oh. mendapatkan selempang dan atribut lainnya. Oke. Dan tidak hanya selembang, kita juga bakal mendapatkan sertifikat Kat, yang nantinya yes. juga bisa dipakai untuk kerja atau misalnya ke Kuliah, universitas kuliah iya. itu bisa dipakai gitu. Oke, aku ngerti sih. Nah, kalau misalnya ngomongin soal perbedaan ya, ada nggak sih menurut kalian gitu perbedaan ketika kalian ngikutin program Duta Pelajar Kreatif ini sama program di sekolah? Ada nggak bedanya? Ada sih kalau Banyak misalnya malah. banyak Iya. banget ya Oke, kalau banyak. misalnya di sekolah kita kan ketemu temen gitu biasa Ya, have yang fun udah gitu. kenal Yang udah seangkatan, kenal. jadi kayak ya Itu udah sebenarnya gitu. seru, tapi nggak kalah seru juga di kita ngikutin kegiatan di luar karena yang pasti bertemu orang baru, terus kita punya pengalaman baru juga bisa sharing-sharing cerita dengan orang tersebut. Oke. Cuma memang DPKI itu sendiri ini tuh memang organisasi yang lebih ke Luas. online sih. Iya, Jadi online. nggak bertataman secara langsung. Betul, kita juga udah ngadain mentoring dengan Zoom itu berapa kali? Iya. 3 kali. Tiga Oh, kali. Tiga kali. 3 kali. Kita Oh. juga mendapat dari Pematerinya orang luar itu ya, pematerinya dari orang asal luar Malaysia. Terus ada juga dari orang Indonesia yang dia pergi ke Jepang terus menjadi pemateri di mahasiswa- mentoring mahasiswa tersebut. Indonesia. Ih, bener-bener menarik banget sih. Nah, kalau misalnya udah ngomongin yang menarik gini nih, ada nggak sih kira-kira ilmu atau pelajaran gitu yang berharga yang kalian dapat ketika Ada. kalian mengikuti Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini? Banyak Iya, banget banyak. sih ilmu dan Pertama pengetahuan. pasti public speaking Iya, jadi itu improve iya, ya. betul Kalau banget. di sekolah kita mungkin cuma dapat dari eskul atau presentasi di Nah, kelas doang. presentasi Iya. ya, terus dari organisasi gitu. Nah, kalau di luar kita beda vibes-nya gitu kan. Ya harus menyampaikan ide atau gagasan kita ke Betul. teman-teman yang ada yang di online Apalagi lainnya. teman-temannya bukan seumuran juga Iya, kan, kayak lebih banyak dewasa yang juga lebih tua gitu, atau lebih apa. dewasa ya. Oke. Nah, setelah kalian resmi jadi Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini, nah menurut kalian nih ya, ada nggak sih perubahan di hidup kalian? Kayak misalnya kalian jadi lebih sibuk, atau jadi banyak tanggung jawabnya, atau mungkin lebih banyak temen? Ya, Tentunya itu pasti. ada sih. Ya, ada. Kayak salah satunya dari aku ya, makin merasa kayak apa ya, sibuknya ini bukan sibuk ke hal yang negatif, melainkan Iya, positif. betul. Oke. Jadi kita bisa mengembangkan diri kita, apalagi kita kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Mm-mm. Remaja tuh pasti banyak banget nih relasi atau pembelajaran yang harus diraih. Banyak juga potensi-potensi Yes. dalam diri kita. Iya, Yang harus pasti dikembangkan. mau nyoba hal baru aja karena Betul. kalau misalnya nggak dicoba kita nggak bakal tahu, dan dari mencoba itulah kita jadi tahu kemampuan kita yang sebenarnya. So saran buat aku sih terus banyak mencoba hal baru biar kita dapat pengalaman baru juga, terus tinggalkan jejak dan dampak yang positif Dan juga. jangan takut Mantap gagal. banget. Jangan takut gagal Ih, ya. mantap banget sih. Kalaupun gagal nggak apa-apa karena itu merupakan Iya. pelajaran Pembelajaran dan bagaimana- untuk iya. kita mencoba kesempatan. Tapi yang penting lewat pede waktu. dulu aja Betul. gitu.
Tapi sebelumnya ada nggak sih kayak perjalanan yang menurut kalian tuh, aduh kayaknya mendingan gak usah deh ikut ini, atau mungkin cari acara yang lain aja deh, atau kegiatan yang lain aja deh. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Pas sebelum ikut Mm-mm. duta ini ada pastinya. Pasti ada yang namanya bimbang nih, Iya. ikut ini atau ikut ini ya, atau Apalagi antara kita bentrok. remaja bingung Iya, gitu kan. remaja bingung. Iya, remaja bingung. Apalagi di sekolah kita udah ngikutin eskul juga banyak, terus kegiatan lain juga, belum lagi kerjaan di rumah gitu Tapi kan. itu kan tentunya kehidupan kita pasti perlu kepastian. Iya, Jadi kita betul harus bisa banget. nih nyari kepastian. Betul. Yang penting coba dulu aja. Itu Betul. kan kita awalnya juga kan masih belum tahu juga ya DPK ini Iya. tuh ada kegiatannya tuh ada apa Betul. aja gitu. Ternyata pas dilihat lumayan seru-seru Iya, juga lah buat lumayan. nambah Hmm. potensi diri gitu Mm-mm. biar enggak ini. Buat lebih percaya diri Betul. juga. Betul. Menarik banget sih. Nah, terakhir nih ya, aku pengen deh kalian ngasih motivasi atau harapan gitu untuk kedepannya gitu, mungkin buat diri sendiri atau buat sekolah atau mungkin buat pelajar Indonesia yang lagi denger Mantap Podcast kali ini. Iya. Boleh nggak? Boleh banget. Boleh Ini banget. dari Dinda dulu boleh. Iya, Boleh mungkin. dari aku sih bersyukur ya bisa terpilih menjadi DPKI, dan juga apa ya, aku tuh menanamkan kata-kata motivasi dalam diri aku tuh, jangan takut gagal sebelum mencoba. Mungkin kayak hal yang biasa ya kata-kata itu didengar berulang-ulang kali, tapi coba deh yang namanya kita pernah gagal, aku dulu pernah gagal untuk mencapai suatu cita-cita aku atau mimpi aku, tetapi itu malah menjadi pacuan aku untuk menjadi Motivasi. motivasi Oke. dan menjadi versi yang terbaik buat diri sendiri. Dan siapa tahu dengan adanya DPK ini, teman-teman di SMK Negeri 2 Depok ini bisa minat dan bakat untuk masuk ke DPKI juga. Betul. Oke, kalau dari aku punya pesan buat para pelajar Indonesia. So, jadilah remaja yang berkarya, jangan banyak gaya. Terus kalian juga harus banyak banget mencoba hal baru, karena mungkin kalau mereka mikir kalau masih SMK mikir masih kayak ngapain sih ngikutin duta-duta Ya, kayak gini, paling cuman public belajar speaking, aja, paling ya. cuman bikin konten apaan sih. Tapi sebenarnya itu punya dampak dan manfaat yang besar, apalagi buat kedepannya. Iya, Apalagi kita betul bakal naik banget. ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi, so kita Betul. pastinya harus punya basic dalam diri kita. Selain public speaking juga kita harus bisa bersosialisasi Upgrade skill dengan upgrade kita. skill, betul gitu. Jadi jangan ya pokoknya terus mencoba aja gitu, jangan takut, jangan ragu, gas terus aja. Kalau misal kalian mikir itu emang hal yang positif, udah itu kesempatan, karena kesempatan nggak datang 2 kali gitu Iya, kan. betul Kalau banget. kesempatan emang positif ya udah ambil aja, karena Tuhan juga ngasih kita kan potensi dan anugerah itu yang sebaik-baiknya, so gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Betul. Kalau harapan untuk diri saya sendiri sih, semoga saya bisa selalu berani untuk selalu berkarya dan juga bisa terus berani untuk menunjukkan diri saya dan juga potensi saya. Ya, dan juga semoga kita juga bisa menjadi motivasi juga untuk pelajar-pelajar dan juga mahasiswa di Indonesia sih, Amin. untuk terus berani berkarya dan juga berkolaborasi. Iya. Wah, luar biasa banget nih ceritanya. Kalian perjalanan benar-benar seru dan prosesnya benar-benar menarik banget sih. Aku juga pengen bilang makasih nih buat Dinda, Kansa, sama Kusna udah mau datang kembali Terima kasih juga. kembali. Iya. Kita merasa terhormat. Iya, udah mau bagi cerita ke pendengar Mantap Podcast juga. Semoga kalian kedepannya lebih semangat lagi dan sukses terus ya kedepannya Amin, ya. amin. Nah, kamu juga. Amin. Dan untuk pendengar Mantap Podcast, jangan lupa tonton terus Mantap Podcast ya, dan jangan lupa juga subscribe akun YouTube Mantap Podcast supaya nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Nah, mungkin dari kalian ada closing statement juga? Boleh? Boleh. Oke. Kita jadi punya jargon yang bisa dibilang jargon. Oh, Oke, jargon. nanti kalau DPKI Kita bilang DPKI Iya. nanti salam kreativitas. Ya gitu, oke ya. Nih, 3 ya. Oke, ayo mau dimulai? Duta Pelajar Kreatif Indonesia, salam kreativitas. Udah.